Senang sekali bisa ketemu lagi sore hari ini dalam keadaan yang sehat ya, tentu saja. Baik, harapannya dalam 2 kali pertemuan awal kita sudah belajar bagaimana seri diet sehat rancangan pencipta ini ya, dimulai dari bahwa ternyata makanan yang Tuhan mau adalah makanan yang maksudnya makanan yang Tuhan rancang yang paling cocok buat manusia adalah makanan yang berbasis tumbuh-tumbuhan yang utuh ya. Kemudian kita sudah belajar prinsip 7K minggu yang lalu. Jadi prinsip makanan utuh, makanan tumbuhan utuh itu tidak serta-merta langsung sehat. Ya, harus kita prinsip-prinsipnya harus kita lakukan. Dan prinsip itu kita pelajari dari prinsip 7K yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Dan kemudian pada sore hari ini kita akan lebih mendalami lagi ya, kita akan melihat beberapa contoh dan kemudian kita akan belajar contoh, kita ambil dari beberapa prinsip di prinsip 7K tersebut ya. Terutama 3 prinsip utamanya, yaitu prinsip jenis, jumlah, dan jadwal makan ya. Itu yang akan kita lihat bersama-sama dengan contoh-contoh kenapa sih makanan harus beraneka ragam dan lain sebagainya ya. Saya izin untuk share screen lagi. Oke, saya share screen nggak apa-apa ya? Iya. Oke. Jadi kita akan belajar tentang prinsip diet seimbang ya. Kemarin kita sudah belajar prinsip 7K ya. Bahwa makanan tumbuhan itu ada aturannya juga gitu, bukan berarti oh saya makan makanan tumbuhan aja. Nah, itu harus ada aturan bagaimana makanan itu bisa kemudian menimbulkan efek sehat pada manusia, dan kita akan belajar tentang prinsip diet seimbang pada sore hari ini ya. Mengingatkan kita semua mengapa nutrition ini penting ya, walaupun kepentingannya itu juga bukan berarti lebih penting daripada 7 faktor yang lain ya, exercise, water, sunshine, temperance, air, rest, dan trust in God ya. Tapi makanannya penting juga gitu. Walaupun bukan lebih penting dari yang lain, tetapi penting juga karena hampir tiap hari kita melakukan, bukan hampir tiap hari, setiap hari kita melakukannya, bahkan setiap hari bisa lebih dari yang seharusnya ya. Gambar ini menunjukkan bahwa sudah jelas ya di dunia ini penyakit-penyakit yang kita takuti, bahkan yang mengancam 70 lebih persen kematian di dunia itu adalah karena salah makan, alkohol, nggak mau beraktivitas fisik, merokok ya, dan faktor-faktor yang lain. Bahkan Lancet 2015 menyebutkan dalam satu sistematik analisisnya bahwa makanan yang jelek, poor diet ya, itu beban terbesar bagi dunia kita, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya bagi keluarga kita masing-masing, tetapi juga secara internasional. Beban yang berat dibandingkan dengan bahkan 3 faktor yang lain ya, seperti merokok, nggak mau olahraga, dan alkohol. Nah, saya mau mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu bahwa tujuan kenapa Tuhan memberi kita makanan kepada manusia yang pertama di dunia, Nabi Adam dan istrinya Hawa, itu tujuannya untuk menjaga kesinambungan hidup. Jadi dengan mereka makan, maka mereka survive. Tapi yang terjadi saat ini adalah setan memutarbalikkan tujuan, fakta dan tujuan tersebut ya. Sekarang orang makan malah mati cepat. Ya, karena ada yang diputarbalikkan ya terkait dengan prinsip-prinsip makan. Itulah sebabnya kenapa nutrition ini menjadi hal yang sangat penting saat ini. Kita makan itu karena kebutuhan, supaya kita hidup. Kalau makan karena kesenangan, inilah cenderung membuat orang akhirnya mengalami premature death, ya, kematian prematur menurut WHO. Karena kalau orang makan menurut sesuai kesenangan saja, maka akan sangat mempengaruhi cara dia memilih jenisnya, cara dia menentukan jumlahnya, cara dia menentukan jadwalnya, dibanding dengan orang yang makan karena saya butuh. Ya. Nah, ini semua sudah menyebabkan masalah yang sangat jelas ya. WHO mengatakan 73% kematian tahun 2020 dan ini sudah terrealisasi. Benar tuh 70-an persen ternyata.
Karena makanan-makanan yang kita makan sekarang karena kesenangan diputar balikkan oleh setan, akhirnya makanan-makanan yang kita makan adalah makanan-makanan yang tinggi kalori, nutrisinya rendah, ya bahan tambahan pangan dan polutan, ya BTPP yang ada di bahan-bahan produksi bahan makanan ini semua akhirnya menyebabkan penyakit-penyakit tidak menular dan menyumbang atau berkontribusi terhadap kematian terbesar di dunia saat ini. Berapa banyak kematian karena COVID dibandingkan kematian karena kanker atau karena diabetes atau karena penyakit jantung? COVID itu nggak ada apa-apanya ya dibanding dengan 3 penyakit tersebut ya. Lebih banyak penyakit yang disebabkan oleh penyakit-penyakit tidak menular ini. Ya, itulah sebabnya penting untuk menjaga keseimbangan diet. Ya. Nah, sekarang kita mulai masuk. Yang disebut dengan gizi seimbang sesuai dengan pengaturan ya, sesuai dengan ilmu nutrisi praktis ini. Saya mau Bapak dan Ibu tolong hafal ya. Tolong hafal supaya sebentar kita masuk di contoh makanan, kita gampang mengingatnya. Jadi yang disebut dengan gizi imbang itu lemaknya hanya kurang lebih 25%. Bukan 70, 80 atau 90%. Ya itu enggak betul-betul tidak balance ya. Yang dimaksud dengan gizi seimbang, karbohidratnya itu antara 50 sampai 65. Ada yang mengatakan 45 sampai 65. Ada yang mengatakan 45 atau 50 sampai 60 ya. Tapi berkisar di situlah. Nggak ada yang bilang bahwa karbohidrat sehat itu 90% atau karbohidrat sehat itu 10%, enggak ya. Kemudian yang berikut adalah proteinnya itu kurang lebih 15%. Ya, pada kondisi tertentu dinaikin sampai 20% ya. Pada orang yang mau meningkatkan berat badan, mau meningkatkan massa otot, bisa kita kasih 20% bahkan sampai 25%, tapi dengan aturan yang jelas ya. Jadi kurang lebih segitu. Nggak pernah protein sehat itu disebut 80% atau cuma 2% aja. Ya di sekitar 15. Kalau 10 20 sih masih oke ya. Lemak juga gitu. Di antara 20 sampai 30 itu masih oke ya. Jadi inilah yang disebut dengan prinsip seimbang. Jadi makanan itu harus diatur sesuai dengan ini. Inilah yang kami lakukan sebagai dokter spesialis gizi klinik setiap hari yang menyeimbangkan diet pasien. Setelah sudah dapat formula seimbangnya, maka ada satu lagi yang penting. Karena walaupun sudah seimbang, tapi kalau yang satu faktor ini dilalaikan, sama aja jadinya. Apa itu? Ini dia, kalori totalnya. Jumlah kalori totalnya. Itu juga harus sesuai dengan kebutuhan, jangan lewat. Orang sudah makan seimbang, tapi kalorinya berlebihan, bakal jadi masalah. Naik ke berat badan, penimbunan jaringan lemak, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita mulai dengan contoh-contoh praktis ya terkait dengan keseimbangan diet ini. Yang pertama adalah tentang si nasi putih ya. Ini nasi putih 2 centong, nasi dari beras putih 2 centong. Kurang lebih 200 gram ya. Berapa sih kandungan nutrisi dari bahan makanan ini ya? Kita lihat. Oke. Kita lihat nasi putih ini kalorinya sekian, 2 centong, 200 gram. Ini protein yang terkandung di dalamnya, 6,8 gram. Lemaknya cuma 0,6, karbohidratnya 79 gram, ini yang tertinggi. Nah, 1 gram protein memberi 4 kalori, sama dengan karbohidrat. Ya, 1 gram karbohidrat juga memberi 4 kalori. Sementara 1 gram lemak itu memberikan 9 kalori, lebih tinggi. Makanya kenapa lemak kecil tapi kalorinya tinggi. 6,8 dikali 4 kalori dibandingkan dengan 350 kalori, maka akan menghasilkan angka-angka ini, 8% ya. 0,6 dikali 9 dibagi 350 didapatlah 2%. 79 dikali 4 dibagi 350 dapatlah 90%. Keseimbangan nutrisi kita lihatnya dari sini. Ya, yang disebut dengan diet seimbang lihatnya dari sini nih, berapa persen nih. Nah, oke, kita ulang lagi. Ya, kita ulang lagi yang ini. Karbohidrat 50-65, lemak 25, protein 15, dan kalori total jangan dilupakan. Oke, kita coba lihat. Pertanyaannya adalah, menurut Bapak dan Ibu, apakah nasi dari beras putih 2 centong ini seimbang atau tidak? Kira-kira jawabannya apa?
Ada yang mau kasih komentar? Karbohidratnya kan harusnya 50-65, lemak kurang lebih 25, protein kurang lebih 15. Seimbang nggak kira-kira? Tidak. Tidak. Udah jelas kok ya. Jadi tidak dianjurkan tuh makan nasi aja gitu ya. Tidak seimbang. Termasuk sumber karbohidrat yang lain, sagu, ubi, singkong, ya kurang lebih karbohidratnya. Makanya disebut sumber karbohidrat karena karbohidratnya yang tertinggi. Dan itu memang tidak imbang. Ya. Kita masuk pada contoh yang berikut. Ini contoh yang memang biasa orang konsumsi di Indonesia ya. Tempe tapi digoreng. 50 gram kurang lebih satu porsinya. Kalorinya kurang lebih 118 karena digoreng ya. Ada minyak masuk ke dalamnya. Nah, saya nggak bahas lagi ya protein, lemak, karbohidrat, sama tadi penjelasannya. Kita langsung lihat persentasenya. Pertanyaan saya, apakah tempe goreng 50 gram satu porsi ya? Itu nggak seperti di gambar ini ya, 4-5 biji, paling cuma sekitar 3 biji kalau sebesar ini ya. Pertanyaannya seimbang atau tidak? Jawabannya pasti tidak. Karbohidratnya terlalu rendah, lemaknya terlalu tinggi, bahkan lewat dari 50%, proteinnya juga terlalu tinggi. Oke, kita masuk pada contoh yang berikut. Mewakili grup makanan yang ketiga, yaitu protein hewani. Diwakili oleh telur ayam 1 butir direbus, bukan digoreng. Kita lihat komposisi nutrisi, dia kurang lebih 77 kalori, dengan protein mencapai 6,2 gram, lemak 5,4, dan karbohidrat cuma 1. Ya. Makanya kenapa kalau orang kencing manis, makan telur gitu. Ya karena karbohidratnya cuma 1 gram dari 1 butir. Pertanyaan saya, imbang atau tidak? Jelas jawabannya tidak. Oh, protein itu tinggi protein. Enggak, lemaknya yang paling tinggi. Asal protein, maksudnya telur itu tinggi protein. Bukan, lemak yang paling tinggi. Lihat aja, 63%. Tapi ini telur utuh ya, kecuali cuma putihnya. Ya, lain lagi ceritanya. Proteinnya 32% juga masih terlalu tinggi. Oke, kita masuk pada grup makanan yang keempat. Kali ini diwakili oleh sayur capcay ya. Ini sayur capcay kurang lebih 1 cup ya. Beratnya kurang lebih 100-an gram, bisa lebih sedikit. Komposisi nutrisinya seperti apa? Ini dia. Kalorinya 97, ini capcay yang biasa ya, yang dimasak menggunakan minyak, masih ada bakso di dalamnya dan lain sebagainya. Karbohidratnya berapa persen? 18%. Tidak memenuhi kaidah gizi seimbang. Lemaknya terlalu tinggi, proteinnya juga tinggi ya, karena ada integrasi makanan hewani di dalamnya. Oke, kita pindah kepada makanan yang berikut. Nah, ini dia. Alpukat. Nah, alpukat 1 porsi kurang lebih setengah. Ya, setengah yang ini. Komposisi nutrisinya seperti apa? Nah, coba diperhatikan. Pertanyaannya seimbang atau tidak? Jawabannya tentu saja tidak ya. Lemaknya tinggi banget, walaupun bukan lemak jenuh ya. Proteinnya terlalu rendah, karbohidratnya juga terlalu rendah. Oke, kita lihat buah yang lain. Pepaya, ini kan sehat. Tapi kita lihat 1 porsi pepaya kurang lebih 100 gram, buahnya antara 60-100 gram. Kalorinya kurang lebih 46, dan kemudian protein, lemak, karbohidratnya persentasenya seperti ini. Tinggi banget karbohidratnya persentasenya. Nah, lebih tinggi dari nasi ya. Tapi kalau nasi tadi kan sudah 350 kalori, ini cuma 46 kalori per 1 porsi ya. Kalau nasi tadi 2 porsi 350, kalau ini 46 dikali 2 ya nggak sampai 100 juga. Tapi persentase karbohidratnya over. Terlalu tinggi, lemaknya bahkan dianggap nggak ada, dan proteinnya dianggap terlalu rendah. Oke? Ini buah yang kita anggap sehat loh ini. Benar nggak? Makan pepaya sehat gitu kan. Tapi ternyata nggak seimbang. Artinya tidak dianjurkan kita makan pepaya aja. Ya, itulah alasannya. Kenapa sih ada anjuran untuk makan bervariasi, beraneka ragam? Inilah salah satu buktinya bahwa ternyata makanan tunggal, walaupun itu makanan kita anggap sehat, lihat aja itu tidak seimbang. Kita masuk pada buah yang berikut. Ini juga buah yang ditakuti orang ya kadang-kadang ya. Durian. Ya, 1 porsi durian kurang lebih 35 gram. Ya, paling cuma sebesar ini tanpa biji ya. 1 biji, bukan 1 buah ya, ini satu biji aja.
Komposisi nutrisinya seperti apa? Ini dia. Kita langsung lihat ke persentasenya. Karbohidratnya masuk loh itu. Durian itu karbohidratnya ternyata oke. Tapi lemaknya terlalu tinggi, proteinnya terlalu rendah. Kita masuk pada contoh yang berikut. Pisang, 1 biji yang kurang lebih 100 gram, ukuran sedang, tanpa kulit ya. Jadi yang disebut, yang tadi ukuran-ukuran timbangannya itu 100 gram, 350, itu semua yang bisa dimakan. Bukan kalau misalnya pisang tidak dengan kulitnya ditimbang ya. Ini berapa komposisi nutrisinya? Ini dia. Proteinnya 4%, lemak 6%, karbohidratnya memang tinggi. Udah tahu ya kita bahwa memang pisang tinggi karbo ya. 90%, tapi masih pepaya lebih tinggi ya. Lemaknya ada tuh 6%. Jadi di pisang ini bahkan ada lemak jenuh. Wah, di minyak kelapa ada lemak jenuh. Pisang juga ada, tapi kecil banget ya. Tapi 6% tuh mencapai persentase 6% dibandingkan dengan jumlah kalorinya. Proteinnya terlalu kecil, 4%. Tapi lumayan loh ini. Jadi jangan pikir bahwa di makanan tumbuhan yang lain itu walaupun tidak disebut sumber protein dan dia nggak ada proteinnya. Ada tuh, 4%. Oke, sekarang pertanyaannya, kalau gitu apa dong bagaimana cara kita memakannya? Inilah alasan kenapa di prinsip 7K yang kemarin dianjurkan untuk makan beraneka ragam makanan. Inilah salah satu tujuannya. Mari kita lihat buktinya. Benar nggak sih kalau Tuhan suruh makan beraneka ragam itu ada tujuannya? Ada, ini dia. Kita lihat satu-satu. Nasi tadi 2 centong, kalau kita gabung dengan tempe goreng 1 porsi 50 gram, maka lihatlah analisis nutrisinya. Ini tetap menggunakan angka-angka yang tadi, dengan jumlah yang tadi ya, 350 kalori, tempe 180 kalori. Ini tetap saya tidak ubah. Tapi tentu saja karena di jumlah kalorinya berubah, maka akan terjadi perubahan juga di soal protein, lemak, dan karbohidrat dari sisi persentasenya. Oke, kita lihat bahwa tadi nasi karbohidratnya lari sendiri tuh sampai 90-an persen. Tapi ketika digabung dengan tempe goreng, turun menjadi 71% lebih. Tapi yang seimbang 50 sampai 65 ya. Lemaknya nasi tadi kurang banget ya. Tempe tadi tinggi banget, 50-an persen. Tapi ketika digabung dengan nasi, maka persentasenya turun. Menjadi hampir seimbang, tapi belum. Bahkan ini sudah turun di bawah seimbang. Lebih dominan nasi ya. Mengambil porsi persentase dari lemak dari tempe goreng tadi. Protein ini sudah bisa disebut seimbang kan? Sudah antara 10-15 kan? Tadi 15% kurang lebih ya. Ini 13,7 udah masuk. Tapi lemak sama karbohidrat ya belum bisa kita bilang masuk ya. Oke, sekarang kita gabung dengan si telur. Jadi grup makanan yang ketiga ya. Grup nasi ini mewakili grup makanan sumber karbohidrat. Tempe ini mewakili grup makanan sumber protein nabati. Kemudian yang berikut adalah mewakili sumber protein hewani ya. Telur yang kita pilih. Bagaimana perubahan komposisi nutrisinya? Ini lihat. Kita langsung lihat ke persentasenya aja. Imbang nggak? Sudah seimbang. Karbohidratnya sudah masuk, lemaknya sudah masuk, proteinnya sudah masuk. Jadi prinsip utamanya adalah ketika kita menggabung ketiga grup pertama, yang notabene di dalam 3 grup ini mengandung makronutrisi, karbohidrat, protein, lemak, ya, sumber makronutrisi, grains, ya itu yang contohnya tadi si nasi, protein nabati, si tempe yang diwakili oleh tempe dari kedelai, protein hewani yang diwakili oleh telur. Maka dengan cara ini sebenarnya keseimbangan sudah tercapai. Oke, kalau gitu ya udah ini aja, nggak perlu sayur dan buah. Tidak, itu keliru. Kenapa? Mengintegrasikan sayur dan buah ke dalam diet sebenarnya tujuannya bukan untuk merubah, bukan untuk mempengaruhi protein, lemak, karbohidrat atau menambah protein, lemak, karbohidrat. Tidak. Penambahan sayur dan buah itu tujuannya untuk menyuplai vitamin, mineral, dan fitokimia yang pada grains, pada sumber protein ini nggak banyak. Jadi kalau kita mengandalkan hanya 3 ini, nasi ya, ini dia, nasi, tempe, dan telur aja, memang sudah imbang tuh dari sisi keseimbangan nutrisi, tetapi vitamin, mineral, antioksidannya nggak cukup. Nggak cukup ya. Apalagi fitokimia, kurang banget tuh di sini. Sehingga harus ditambahkan dengan sayur.
ya, dan buah gitu. Coba kita tambahin si capcay tadi ya. Kita tambahin capcay dan kemudian kita lihat perubahan keseimbangan nutrisinya. Ada perubahan nggak? Ada perubahan, tetapi tidak mempengaruhi keseimbangan. Jadi perubahan terjadi tapi keseimbangan tetap. Kan karbohidrat masih tetap di antara 50 dan 65. Lemak masih di sekitar 25%. Protein masih di sekitar 15%. Bisa dilihat apa manfaat dari makanan ini ketika digabung. Sekarang ada beberapa nutrisi di sayuran yang nggak cukup. Integrasilah dengan buah-buahan, ya, sehingga 5 kelompok makanan ini akhirnya terpenuhi. Kelompok karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur dan buah. Bagi seorang vegetarian, protein apalagi vegan, protein hewani dia tidak gunakan. Sebenarnya dengan protein nabati sudah cukup asal jumlahnya dinaikkan. Ya, jadi jumlah protein nabatinya dinaikkan, akan sama saja. Sekarang kita tambah dengan buah, ya, nasi, tempe goreng, telur, capcay dan buah alpukat. Ingat ya, tadi alpukatnya itu lemaknya tinggi, ya. Kita lihat komposisi nutrisinya, apa yang terjadi? Nggak berubah tuh ya, karbohidrat masih tetap normal ya di keseimbangan. Lemaknya yang naik sampai hampir 30%, tapi kan masih ada di angka kurang lebih 25%, no problem. Apalagi lemak dari alpukat bukan lemak yang jenuh ya. Kemudian proteinnya masih tetap kurang lebih 15%. Oke? Nah, kalau alpukat kita ganti dengan yang lain, misalnya kita ganti dengan pepaya, bagaimana hasilnya? Ini dia. Nggak akan lari. Udah nggak lari dari yang disebut seimbang kok. Lagi pula dengan tambahan sayur dan buah ini, kebutuhan vitamin, mineral, fitokimia, antioksidan itu langsung terpenuhi. Tanpa mengganggu keseimbangan. Itulah manfaatnya makanan dikombinasi, digabung ya. Kalau misalnya kita ganti durian, bisa nggak? Ini dia, durian. Bisa nggak? Lihat aja hasilnya. Tidak mempengaruhi keseimbangannya. Asal durian dimakan bersama-sama dengan makanan besar. Jadi udah makan nasi, tempe, telur, kemudian sayur, baru makan durian. Ya, bukan seperti kebiasaan kita sekarang, makan durian itu nggak pakai jam. Ya, nggak pakai jam makan, sembarang aja suka. Singgah di pinggir jalan, beli durian, nego harga cocok, langsung dibuka di situ, makan. Banyak dosa yang kita lakukan di situ. Satu, yang pertama adalah kita makan pasti di luar jam makan. Benar nggak? Ya. Kan cuma singgah dengan dari kerja, belum jam makan mungkin. Ya. Yang kedua, dosa yang kedua adalah biasanya kalau singgah durian di pinggir jalan, kita nggak berdoa waktu mau makan. Ya, kalau makan ini kan ada nasi, tempe, telur, capcay, ada durian di meja, ketika mau makan kan kita doa dulu. Tapi kalau makan di durian pinggir jalan, itu saya sih, saya nggak tahu kalau Bapak dan Ibu apakah memang berdoa gitu kalau makan durian pinggir jalan. Ya, saya pikir mungkin enggak ya. Mungkin ya, saya mohon maaf kalau saya salah. Siapa tahu ada Bapak dan Ibu kalau makan durian di pinggir jalan setelah dibuka, oh bagus nih, yuk kita doa dulu baru makan. Nah, itu berarti enggak ada masalah. Kalau saya bermasalah karena tiap kali makan durian pinggir jalan enggak ada doa tuh, langsung disikat saja. Nah, inilah yang harus kita perbaiki ya. Jadi lihat tidak mempengaruhi keseimbangan walaupun itu durian. Jadi jangan bilang lagi bahwa durian itu bikin stroke, bikin hipertensi. Secara ilmu nutrisi enggak. Tapi kan ilmu nutrisi berbicara kaidah jumlah di dalamnya. Keseimbangan, keanekaragaman. Kalau itu masuk di dalam kaidah-kaidah tersebut, no problem dengan durian. Oke, kita ganti duriannya dengan pisang. Ya, nasi, tempe, telur, capcay dan pisang. Gimana hasilnya? Tidak akan mempengaruhi keseimbangan. Lihat apa yang terjadi ketika kita melakukan makan beraneka ragam, grains, kemudian nuts, legumes, vegetables, fruits, ketika kita gabung apa yang terjadi? Keseimbangan diet. Makanya tidak diharapkan nasi ayam aja. Ya, makan nasi ayam aja. Itu pasti udah nggak seimbang, lari tuh. Ya, tadi kan kalau kita lihat baru dua, kalau digabung baru dua aja belum seimbang ya. Jadi makan harus lengkap. Ada yang bilang boleh nggak saya makan roti? Saya sih secara pribadi masih berpikir apalagi kalau itu roti gandum yang baik ya dan lain sebagainya ya masih oke. Tapi jangan makan hanya roti sama selai kacang aja. Itu cuma dapatnya sumber karbohidrat dan sumber protein nabati. Harus ada sayur dan buah yang terintegrasi di dalamnya. Jadi makan roti, selai kacang, dan mungkin juga harus ada sayur dan ada buah di dalamnya supaya tetap mempertahankan keseimbangan. Ya, jadi inilah yang disebut dengan diet seimbang. Caranya adalah mix.
kombinasi makanan-makanan tersebut. Nah, setelah ini seimbang, tadi saya bilang jangan lupa kita lihat sekarang kalori. Ya, jadi ini juga penting, jangan ini sudah seimbang, kalori kita abaikan. Sebagai contoh, kalau misalnya tempe itu kita abaikan, jumlahnya tadi kan cuma 1 porsi, bikin jadi 2, naik tuh kalorinya jadi 236 dari 118. Telur kita bikin jadi 2, dari 77 naik 154. Pisang, ini kan sehat, kalorinya kecil, kita tambahin jadi 2, jadi 108 dari 54. Akhirnya total kalori yang kita makan sehari 945, dibanding dengan tadi 696, ada selisih 249 kalori per hari. Per kali makan. Kalau 3 kali makan, dalam sehari kita kelebihan 747 kalori. Emang 747 kalori ini ada dampaknya nggak sih? Kalau kelebihan 747 kalori per hari? Jelas ada dampaknya. Apa tuh dampaknya? Secara teori, untuk naikin berat badan 1 kg dibutuhkan 7.000 kalori. Secara teori ya. Artinya kalau 747 ini kelebihan setiap hari, maka dalam jangka waktu 9 hari, kita berat badannya naik 1 kg. Hanya dalam 9 hari tuh sudah naik 1 kg. Kalau penurunan berat badan ini dianggap kecil. Ya. Kalau peningkatan berat badan, ya kadang-kadang, enggak, sedikit kok, 9 hari 1 kilo. Ingat bahwa dalam 1 bulan ada berapa hari? Ada 30 hari. Ya, berarti dalam 1 bulan naik 3 kilo dong kurang lebih ya. Naik 3 kilo sebulan nggak ada masalah lah. Nggak peduli lah. Jangan lupa bahwa dalam 1 tahun ada 12 bulan. 3 kali 12, 36 kilo naik dalam 1 tahun. Apakah kita mau rela gitu? Ini akan sangat sulit untuk diturunkan ya. Naik 3 kilo aja itu bukan mudah untuk menurunkannya. Ya, jadi jangan lupa setelah seimbang jangan nambah-nambah. Ya, jadi makan secukupnya aja, seimbang cukup gitu, jangan nambah karena kelebihan kalori ini kita tidak anggap sebagai hal yang sepele ya. Ini sudah pernah saya sampaikan di awal bahwa WHO mengatakan di minggu lalu bahwa memang balance-nya nutrisi itu kadang-kadang untuk tiap orang beda. Ya, karena kan kalorinya beda. Kebutuhan kalorinya beda, dipengaruhi oleh banyak faktor, usia, aktivitas dan lain sebagainya. Ya, bahkan faktor-faktor budaya, sosial itu juga diperhitungkan. Tapi WHO sudah mengatakan prinsipnya harus sama. Prinsip-prinsip itulah yang kita pelajari ya selama 2 pertemuan terakhir ini. Ya. Nah, jangan lupa, ini hal yang penting Bapak dan Ibu. Kadang-kadang yang terjadi di kita gini, ketika kita mau sehat, maka kita langsung menggunakan makanan tumbuhan. Yang paling sering adalah, saya langsung minum jus. Saya nggak bilang bahwa jus itu nggak bagus, itu bagus banget gitu. Tapi jangan lupa prinsip yang kita sudah pelajari. Diet itu punya 2 aspek. Yang pertama adalah aspek kebutuhan, dan yang kedua adalah aspek terapi. Aspek kebutuhan ini harus dipenuhi baik dalam keadaan sehat atau sakit. Jadi ketika orang kena cancer, jangan hanya minum jus aja. Ini yang saya tidak sarankan gitu. Betul bahwa jus itu akan menyuplai fitokimia, akan menyuplai vitamin mineral anti kanker. Itu betul banget gitu. Tapi kalau kita tidak memenuhi dulu kebutuhan dasar makan kita, maka akhirnya jus yang kita minum itu, nutrisi di dalamnya itu hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Nggak ada efek terapi yang akan muncul. Ya, karena nutrisi itu hanya dipakai untuk kebutuhan aja. Makan dulu sesuai dengan kebutuhan, pastikan bahwa kita makan seperti tadi, ada karbohidrat, ada protein, ada sayur dan buah. Setelah kebutuhan kita terpenuhi, baru tambahkan jus ke dalamnya. Maka jus yang kita tambahkan itu kemudian akan muncul efek terapinya. Jadi terapi ini kita gunakan dalam keadaan sakit. Kalau dalam keadaan sehat, pemenuhan kebutuhan dasar. Tapi dalam keadaan sakit, penuhi dulu kebutuhan dasar, baru tambah jus. Itu baru oke. Ya. Jadi jangan salah gitu ketika saya justru sudah kena cancer, kemudian saya hanya menggunakan jus aja. Nah, itu satu kekeliruan yang sangat fundamental gitu, karena pada penderita cancer misalnya, yang harus dijaga adalah jangan turun berat badannya. Sementara dengan jus-jus itu fitokimianya banyak tapi kalorinya kecil, turun berat badan. Dan itu akan berdampak pada kesehatan kita gitu. Nggak akan muncul efek terapi dari jus karena kita nggak cukup makronutrisinya ya. Jadi jangan lupa ketika kita menghadapi makanan,
apakah jenisnya ini sudah sesuai dengan yang Tuhan siapkan bagi kita? Apa sih jenis yang Tuhan siapkan? Kita sudah pelajari, ini semacam review sedikit, adalah tumbuh-tumbuhan. Sudah jelas di Alkitab disebutkan Kejadian 1:29, makananmu adalah makanan tumbuh-tumbuhan, Kejadian 3:18 ya, ditambah dengan sayur-sayuran gitu. Kemudian ini dia ayatnya ya, Kejadian 1:29, Kejadian 3:18. Saya hanya menampilkan saja, kita tidak perlu rinci lagi. Bahkan di Al-Qur'an juga ada ya. Ini yang saya dapatkan dari guru saya, Dr. Kun Wiramiharja, dokter senior nih, sekarang sudah sepuh banget tapi masih aktif memberikan edukasi nutrisi, terutama edukasi nutrisi berbasis Al-Qur'an. Luar biasa tuh. Tuhan yang memberikan kepada kita itu makanan-makanan yang berbasis tumbuh-tumbuhan. Ya. Kemudian apalagi yang menunjangnya? WHO. Ya. Ini WHO bilang, fruits, vegetables, legumes, nuts, and whole grains. Ini makanan-makanan yang tadi kita pelajari, yang ketika digabung terjadi keseimbangan. WHO nggak bilang lagi makanan yang lain ya selain ini. Ya. Ini yang prinsip makan sehat menurut WHO. Ini terkait dengan karbohidrat sederhana, ini terkait dengan lemak. Satu-satunya makanan hewan yang disebut tinggal ini, fish. Sudah nggak ada lagi disebut daging, telur, susu, nggak ada lagi. Tinggal fish. Ini WHO yang bilang. Itu pun pilihan kan, fish ini kan ada di dalam kurung, diperhatikan. Kalau ada alpukat, ada nuts, ada sunflower, canola, dan olive oil banyak, ya mungkin fish juga bukan menjadi pilihan. Ya, kemudian garam. Ini healthy diet menurut WHO. Nah, penelitian-penelitian juga sudah menunjukkan, ini juga sudah saya tampilkan di pertemuan yang lalu, bahwa makanan tumbuhan itu lebih bernutrisi. Karena sekarang ketika membandingkan bahan makanan itu tidak menggunakan ukuran berat lagi, tapi menggunakan kalori yang sama, isokalori. Kalori yang sama, bukan berat yang sama, tapi kalori yang sama. Dan dengan menggunakan kalori yang sama, tidak akan bikin orang sehat tapi gemuk gitu kan. Akhirnya makanan tumbuhan ternyata memang memiliki kandungan nutrisi yang lebih baik dibandingkan dengan makanan hewan. Asal variatif ya, jangan makanan-makanan yang itu-itu aja ya. Ini dia penelitian yang dipublikasi tahun 2017 bahwa kalau kita mengandalkan makanan hewani, protein dari hewani, maka yang terjadi adalah obesitas. Ya, ini sudah diteliti ya, sudah ada bukti ilmiahnya. Nah, ada juga penelitian-penelitian yang lain yang menunjukkan apa sih manfaat keunggulan dari makanan tumbuhan. Ya, kita sedang berbicara tentang makanan yang dirancang pencipta kan dari sisi jenisnya. Ini loh yang dianjurkan. Ya, kepadatan nutrisi dari bahan makanan. Padat nutrisi artinya fitokimia, antioksidan, vitamin mineral itu tinggi. Itu memang pada sayuran kok. Tumbuh-tumbuhan, coba perhatikan. Ini semua tumbuh-tumbuhan loh ini. Ada 3 slide ini. Slide yang pertama ini sebenarnya slide-nya berurutan. Cuma kalau saya tampilkan sekali jadi kecil tulisannya. Jadi saya bikin satu-satu. Dari yang dianggap 100 poin atau anggaplah 100%, itu tumbuh-tumbuhan mulai dari raw leafy green vegetables ya, sayuran hijau berdaun mentah, kemudian tumbuh-tumbuhan yang lain sampai buah, sampai whole grains ya, beras merah pecah kulit, gandum utuh dan lain sebagainya. Itu pun sudah sampai 22 poin, sudah mulai berkurang. Slide yang kedua ini sambungannya. Kacang-kacangan ya, biji-bijian itu tinggal 20 poin, kepadatan fitokimia antioksidan. Itu sebabnya kenapa saya bilang tadi, kalau kita hanya mengandalkan si makanan seimbang itu hanya mengandalkan nasi dan tempe dan telur, memang sudah terjadi keseimbangan. Tapi coba lihat, nasi, tempe, dan telur itu dari sisi poin-poin kepadatan nutrisinya sudah ada di bawah-bawah tuh. Whole grain sudah 22% ya. Ya termasuk nasi, apalagi nasi yang sudah nggak ada kulit arinya, mungkin akan tambah kecil ya. Nuts, kacang-kacangan itu cuma 20%, tempe, tahu kan masuk di sini kurang lebih ya. Legumes itu masuk di legumes ya, cuma 48%. Makanya kenapa tadi harus ditambahkan dengan sayur-sayuran nih, buah-buahan, karena itu yang masih kepadatan nutrisinya masih cukup tinggi ya. Kalau makanan hewani itu 15 poin ke bawah. Fish, fat-free dairy, meats, eggs, red meat, full fat dairy. Ini 15% ke bawah. Dan kemudian yang terakhir ya, itu balik lagi ke makanan tumbuhan nih, 210%. Ini makanan tumbuhan habis nih. Tepung, minyak, gula, ini kan dari tumbuhan, tapi sudah diolah. Nah, inilah kekurangannya si tepung, gula, dan minyak. Sudah nggak ada unsur nutrisi, sementara dia kalorinya sangat tinggi. Betul-betul mengacaukan keseimbangan nutrisi nih kalau menggunakan minyak, tepung, gula, dan minyak. Ya. Jadi kita sudah lihat bahwa nutrient density lain ya, kepadatan nutrisi itu memang lebih banyak pada makanan tumbuhan. Ya. Nah, sekarang berbicara caloric density lagi gitu. Ini gambar 3 lambung manusia. Lambung yang pertama ini yang sebelah kanan ya, mudah-mudahan sama ya di kita ya.
paling kanan dari layar Bapak dan Ibu, yang saya tunjukkan dengan pointer ini diisi dengan 400 kalori dari sayuran. Itu orangnya sudah kenyang. Gimana mau jadi gemuk kalau orang makan 400 kalori aja udah kenyang? Benar nggak? Udah kenyang, dia full. Karena kalau sudah seperti ini terisi penuh, lambung itu akan membesar, meregang, akhirnya akan ada signal ke otak kenyang. Tapi kalau itu diisi dengan daging sapi, 400 kalori, ini kalorinya sama, 400 kalori baru seperempat, kurang lebih. Ketika ditanya, Pak, sudah makan belum? Dia bingung jawabnya. Karena dia tahu dia udah makan, tapi kok nggak kenyang ya. Jadi jawabannya adalah, kayaknya sudah deh gitu ya. Karena dia tahu dia udah makan, tapi kok nggak kenyang gitu. Kosong tuh lambungnya, padahal 400 kalori. Akhirnya dia nambah makan. 2 kali lipat 800 kalori. Sekali makan loh ini. 800 kalori juga baru setengah mungkin. Belum kenyang. 800 kalau dikali 3 kali waktu makan sehari sudah 2.400. Kalau kebutuhannya cuma 2.000 sudah kelebihan 400 kalori per hari. Tanpa ada rasa kenyang sama sekali. Bahaya nih ya. Apalagi kalau itu makanan tumbuhan dari minyak. Minyak baru mengisi 1/8 kurang lebih. Jadi orang kalau makan terlalu banyak makanan yang digoreng yang berminyak, inilah masalahnya. Dia merasa dia rasa lapar terus gitu. Padahal kok makin hari makin gemuk. Ini akhirnya muncul kata-kata yang cukup membingungkan saya gitu. Dok, saya kok makan sedikit kok berat badan cepat sekali naik. Kan nggak masuk akal, masa makan sedikit berat badan cepat naik. Ternyata inilah alasannya, karena menggunakan bahan-bahan makanan yang high kalori ya, termasuk makanan dari minyak-minyak. 400 kalori sama sekali belum ada mengisi lambung ya. Ini penelitian yang menunjukkan bahwa kalau sayur-sayuran 200 kalori lambung penuh. Buah-buahan 300 kalori lambung sudah penuh, sudah nggak makan orangnya kenyang. Beans ya, biji-bijian 500 kalori. Dan ini semakin hari semakin jumlah kalorinya semakin banyak. Dan yang terbanyak adalah minyak. Orang 7.700 kalori baru kenyang. Bayangkan, orang makan 7.700 kalori kalau kebutuhannya cuma ini sekali makan, sekali mengisi lambung. Kalau kebutuhannya cuma 1.500, dia makan 7.700 kalori sekali makan, akan jadi apa? Tapi nggak ada sih, nggak ada orang yang seperti itu. Tapi kita bisa lihat, oh ternyata makanan-makanan itu kenapa bikin saya gemuk? Karena makanan-makanan seperti ini. Ya, jadi urutannya dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah berdasarkan paling banyak kalori bikin lambung penuh sampai yang lambung penuh di sayur-sayuran tuh. Kalau cuma makan sayur, makanya orang kenapa kalau mengandalkan diet dengan sayur-sayuran itu turun tuh berat badannya. Karena sudah begas, sudah penuh, baru 200 kalori sekali masuk. Kalau 3 kali makan cuma 600. Kalau kebutuhannya 1.500 atau 2.000, defisit kalori, turun berat badan. Makanya kalau Bapak dan Ibu mau turun berat badan, lebih banyaklah makan vegetables, fruits, ya, dan yang makanan-makanan utuh itu yang saya sudah anjurkan di awal, ya, makanan tumbuhan utuh. Makanya harusnya orang yang makan tumbuhan utuh nggak akan jadi gemuk, ya. Kecuali tadi dia melanggar jumlah kalori, ya, ditambah-tambah, akhirnya jadi masalah juga tetap. Jadi ketidakbertarakan dalam hal makan walaupun menyehatkan ya akan membawa akibat buruk ke seluruh tubuh, bahkan akan melumpuhkan cara berpikir kita, cara memilih kita dan lain sebagainya. Nah, sekarang prinsip jumlah. Ini sering ditanyakan ya. Kalau gitu berapa banyak jumlah yang saya makan? Ingat bahwa di Alkitab sudah jelas disampaikan di doa yang kita ulang-ulang tapi kadang-kadang kita nggak mengerti maksudnya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan ya, Allah itu tidak minta berikanlah kami pada hari makanan kami dari sayur-sayuran, buah-buahan, biji. Enggak. Yang Tuhan bilang adalah kuantitas, jumlah makanan. Karena mungkin Tuhan sudah lihat, oh nanti di era modern kita akan makan tidak terukur jumlahnya. Di Al-Quran juga ada. Ya, di surah Al-A'raf ayat 31 ya. Hai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Lihat, agama kita, saya sudah sampaikan di awal bahwa ilmu apa saja termasuk ilmu kesehatan dan ilmu nutrisi itu berkembang dari ilmu agama. Dan memang betul, semua prinsip-prinsip sehat dari makanan itu kita dapatkan dari pelajaran agama sebenarnya. Dari Alkitab, dari Al-Quran, dan dari buku-buku rohani atau buku-buku agama yang lain ya. Nah, kenapa kalau terlalu banyak makan memang ada masalah? Jelas ya. Apapun yang kita makan, nggak peduli itu protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, air, bahkan fitokimia dan bahan tambahan pangan, pengawet, polutan, merkuri dan lain sebagainya, itu akan berperan langsung maupun tidak langsung terhadap kalori yang kita makan. Dan kalau ini kelebihan, maka akan terjadi penimbunan lemak, radikal bebas, dan ini akan berperan terhadap terjadinya radang kronis. Radang kronis ini adalah
inti dari mekanisme terjadinya penyakit apapun yang kita alami saat ini. Radang kronis ya. Nah, saya mau lihat ini ya. Jadi kadang-kadang kita merasa terlalu banyak makan terjadi penimbunan lemak ya. Ekses kalori itu akan menemukan radang kronis di dalam tubuh. Jangan lupa kata radang kronis ini karena apapun yang ibu rasa nggak nyaman, rasa nggak fit dan sebagainya itu inflamasi. Radang kronis ya. Rasa orang bilangnya tidak nyaman, rasa berat di tengkuk, lelah ya, kolesterol naik ya. Kalau orang sudah mulai sakit-sakit tengkuk, bilangnya itu, saya ini kolesterolnya naik. Periksa kolesterol normal. Kolesterolnya. Itu bukan kolesterol yang naik, radang kronis. Radang kronis ini bisa menyebabkan kolesterol naik. Ya. Tetapi tidak harus kolesterol naik baru ada radang kronis. Hanya rasa-rasa berat, nggak fit aja itu sudah ada radang kronis. Salah satu penyebabnya karena terlalu banyak makan. Ya. Atau justru makan di saat sudah nggak butuh. Misalnya di malam hari terlalu banyak. Nggak fit, besok pagi bangun nggak fit ya. Inflamasi kronis namanya. Dan saya gambarkan ini salah satu yang diusulkan gambar dari seorang ahli. Kalau terjadi inflamasi kronis, kira-kira di dalam tubuh sel-sel darah itu kurang lebih seperti ini sibuknya. Kita nggak bahas satu-satu, tapi maksudnya saya mau menunjukkan kesibukan yang terjadi di dalam pembuluh darah manusia dan efek-efeknya kalau kita terlalu banyak makan. Ya, kalau ibaratnya di pasar mungkin kira-kira seperti ini. Ya, radang kronis ya diibaratkan seperti ini kalau di pasar. Saya kalau lihat ini langsung nggak mau ke pasar gitu ya. Kalau Bapak dan Ibu saya nggak tahu. Enak nggak belanja di pasar kayak gini? Dan apapun fasilitas yang ada di sini, telepon umum kayak itu atau apa kalau masih belum ada zaman handphone, pasti rusak. Toilet lah pasti kotor dan lain sebagainya. Habis semrawut kayak gini, sama juga dengan ini pembuluh darah ini. Kalau semrawut seperti ini ya rusaklah semua dinding pembuluh darah ini akan rusak ya. Sehingga terjadilah hipertensi, terjadi stroke, terjadi serangan jantung dan lain sebagainya. Ya, karena inflamasi kronis, terlalu banyak makan, jadinya seperti ini kurang lebih gambarannya. Tapi kalau seperti ini enak nggak? Makan secukupnya, ya jadi pasar modern bersih, belanjanya enak, nyaman dan lain sebagainya. Ya, jadi yang kita inginkan adalah keteraturan, ya jangan terlalu banyak makan. Ya. Karena kekacauan metabolik yang disebabkan kita makan itu akan menyebabkan banyak masalah. Kolesterol naik, asam urat naik, gula darah naik, perubahan komposisi tubuh ya. Jadi kalau asam urat naik jangan langsung bilang sayur. Itu karena terlalu banyak makan ya, salah satu unsur utamanya ya, kekacauan metabolik itu yang terjadi. Coba kurangi jumlah makan, turunkan berat badan, pasti asam uratnya juga akan hilang ya. Ingat bahwa kolesterol misalnya. Jangan bilang kolesterol itu dari telur ya. Memang iya, tapi bukan dari situ aja. Ingat bahwa pembentukan kolesterol di dalam tubuh itu dari zat dasar yang namanya asetil-CoA ini. Dan asetil-CoA ini dari mana aja? Itu bisa dari karbo, bisa dari protein, bisa dari lemak. Dengan kata lain semuanya sebenarnya. Kalau kelebihan asetil-CoA banyak, naik tuh kolesterol di dalam tubuh. Jadi Bapak dan Ibu ketika melihat hasil kolesterol tinggi, mulailah makan secukupnya. Atau untuk awal supaya turun bikin defisit dulu kalorinya. Sengaja makan sedikit. Nanti setelah sudah oke, baru kemudian kembali lagi kepada makan secukupnya supaya turun kolesterol, trigliserida dan lain sebagainya. Makan sesuai dengan kebutuhan kita ya. Ini beberapa anjuran tapi saya mau pilih yang ini aja. Sebentar saya kasih bagaimana caranya ya. Jadi bukan berarti kalau seseorang sudah makan makanan yang sehat dia boleh makan sebanyak yang dia suka, nggak boleh ya. Karena kebiasaan makan terlalu banyak ini akan merusak tubuh ya. Saya mau menganjurkan makan seperti ini, isi piringku dari Kementerian Kesehatan negara kita. Ingat, makan secukupnya ditunjukkan oleh isi piringku ini dalam bentuk piring. Ya, kalau dia kalau metode ini menggunakan niru tahu kan ya untuk tapis beras itu ya. Nah, maka itu nggak ada pembatasan jumlah. Ini piring kan? Jadi kita makan sesuai dengan piring yang biasa kita gunakan. Sepertiganya kita isi dengan makanan pokok, sepertiganya sayuran, kemudian sepertiga sisanya kita bagi dua, setengah buat buah-buah, setengah buat protein hewani nabati ya. Kalau kita isi dua-duanya berarti protein hewani dan nabati sedikit-sedikit aja di sini. Inilah prinsip makan yang benar. Isi piringku dari Kementerian Kesehatan negara kita. Kemudian setelah itu pantau berat badan berkala supaya ini untuk menentukan jumlah kebutuhan makan. Jangan timbang berat badan sembarang waktu. Hanya 1 minggu 1 kali, jangan tiap hari. Harus di hari yang sama, dilakukan pagi-pagi saat bangun, setelah buang air kecil dan timbang berat badan. Jangan olahraga, jangan dulu makan, jangan dulu melakukan hal-hal yang lain. Ya, pokoknya bangun, buang air kecil, langsung timbang berat badan. Jangan timbang jam 11, jangan timbang jam 3 sore,
tapi saat setelah bangun. Itulah berat badan yang benar. Tiap minggu dilakukan sehingga kita tahu piring saya ini sudah cukup atau masih terlalu banyak, terlalu besar. Kalau masih terlalu besar, ya tentu saja cari piring yang lebih kecil. Ya, kalau masih ini masih besar nih, ya cari piring yang lebih kecil, tapi rasionya tetap isi piringku dari Kemenkes. Dan perhatikan kalau kita ikut saran dari Kemenkes ini sudah mengikuti yang WHO bilang bahwa yang terbaik adalah makanan dari fruits, vegetables, legumes, nuts dan grains, ya, whole grains. Coba lihat, ini 90% lebih akan terisi dengan makanan-makanan itu. Kan makanan pokok ini kan dari tumbuhan, sayuran dari tumbuhan, buah-buahan dari tumbuhan, lauk pauk ini, protein ini kan akan dibagi dua, hewani dan nabati. Kalau yang dari nabati pasti dari tumbuhan juga. Jadi Kemenkes pun sudah mengikuti anjuran WHO bahwa makan yang terbanyak adalah harus lebih banyak makanan yang berbasis tumbuh-tumbuhan. Dan kemudian setelah itu tentukan jadwal makan. Walaupun sudah seimbang, piringnya cocok, tapi tiap 3 jam makan, tiap 3 jam makan. Bukan seperti itu. Ini orang yang makan tiap jam makan, entah apapun yang masuk lewat mulut ya, permen pun itu makanan loh itu. Apalagi kue itu makanan. Kadang-kadang orang bilang makan karena kalau ada nasi, sayur, tempe tahu, ikan itu makanan gitu. Enggak, permen itu pun makanan karena ada unsur kalorinya. Kalau makan nggak pakai jam, ini yang merah nih, masuk nutrisi dalam tubuh belum berkurang sudah naik lagi dan akhirnya naik terus di dalam darah, ujung-ujungnya gula darah dan lemak darah meningkat. Tapi kalau yang grafik warna biru, naik turun sampai normal, makan siang lagi naik dalam darah, turun lagi sampai normal, nggak akan terjadi gula darah tinggi dan lemak darah tinggi. Karena kalau kita terlalu banyak makan, dari penelitian ditunjukkan bahwa proses metabolisme akan dipercepat, energi dihasilkan dalam jumlah banyak, tapi kita nggak pakai karena kita cuma duduk-duduk aja, sedentary lifestyle. Terjadilah ketidakseimbangan energi. Radikal bebas diproduksi berlebihan dan radikal bebas yang diproduksi berlebihan ini adalah salah satu mekanisme yang inti terhadap terjadinya kanker, penyakit jantung, penyakit paru, dan lain sebagainya. Ya. Jadi hindari makan berlebihan, itu intinya. Terakhir saya mau sampaikan tentang, ini mau memberi gambaran aja kepada Bapak dan Ibu yang kadang-kadang diminta olahraga nggak mau. Ya, ini lihat. Perhatikan nih, nasi 2 sendok itu 350 kalori kan, tadi kita sudah bahas di awal. Ikan mujair goreng 1 potong kecil itu 208 kalori karena digoreng. Bakwan 4 potong kecil 140 kalori. Keripik singkong 50 gram 240 kalori, kacang tanah 4 sendok makan 232 kalori. Coba kita ambil contoh si keripik singkong 50 gram. 50 gram ini saya pernah hitung cuma 1 genggam penuh keripik singkong. Pertanyaan saya adalah kalau Bapak dan Ibu dikasih keripik singkong 50 gram, berapa menit habisnya? Ada 1 jam makan keripik singkong? Saya pikir tidak. Pernah saya tanyakan di satu seminar, mereka menjawab nggak sampai 5 menit tuh habis. Ya, 50 gram keripik singkong, 1 genggam penuh ya. Itu berarti nggak sampai 5 menit atau taruhlah 5 menit sudah masuk 240 kalori. Ya. Sekarang kita bandingkan dengan olahraga. Ini dari penelitian dari Harvard ya. Jadi kalori yang terbakar bukan dari angka di treadmill ya. Kan di treadmill ada kalori yang terbakar sekian. Itu overestimate, terlalu banyak. Ini berdasarkan penelitian langsung pada orang yang dilakukan oleh Harvard University. Mereka menemukan bahwa kalau orang beratnya 67 kilo untuk kegiatan yang sama jumlahnya 30 menit ya, jadwalnya sama, itu paling banyak terbakar pada yang berat badan paling besar. Ya, jadi makanya kenapa orang yang sangat gemuk ketika melakukan olahraga dan diet lebih cepat turunnya. Ya, alasannya karena ini. Oke, kita lihat, anggaplah rata-rata orang 67 kilo. Coba kita lihat kalori yang terbakar, ya. Untuk 30 menit ya, bukan cuma 5 menit. Tadi keripik singkong makanya cuma 5 menit kan? Ini sampai 30 menit olahraganya. Tadi keripik singkong 240. Ada nggak lebih dari 240? Ada. Box dan sepak bola kompetitif, bukan sepak bola pertandingan persahabatan. Ini kompetitif nih, ya, Piala Dunia lah dan lain sebagainya. Itu baru 270 kalori yang terbakar, itu pun dalam setengah jam. Sementara tadi keripik singkong nggak sampai 5 menit sudah 240 kalori. Jadi kalau kita cuma mau mengandalkan makan saja untuk turun berat badan dan lain sebagainya, tanpa mau ada olahraga, maka akan sangat sulit. Kecuali makannya memang sangat strict. Ya. Lihat, kalori yang dibakar lewat olahraga itu tidak sebanyak kalori yang masuk lewat makanan. Hati-hati ya. Hati-hati kalau kita ada prinsip nggak usah olahraga, capek dan lain sebagainya. Ya. Oke, jadi apa kesimpulan malam ini?
Kita sehat itu karena pola hidup, itu udah jelas. Nggak ada yang otomatis ya soal sehat. Kalau ada seseorang yang sehat, pasti pola hidupnya bagus. Dan kabar baiknya adalah pola hidup itu bisa dipilih. Ya, dan pilihan itu ada di tangan Bapak dan Ibu masing-masing ya, bukan ada di Bali Sehat Ministry, bukan ada di saya ya, walaupun saya dokter. Kalau ada pasien-pasien saya yang berhasil menurunkan berat badan, dokter terima kasih berat badan saya sudah turun. Saya selalu jawab seperti ini. Alhamdulillah Bu, puji Tuhan ya sudah. Tapi itu bukan saya loh itu. Ibu turun berat badan itu karena ibu, bukan saya. Saya itu hanya menunjukkan jalan karena banyak juga pasien saya yang lain yang berat badannya nggak turun-turun. Jadi kunci keberhasilan dari seseorang itu ada yours ya, diri saya sendiri gitu. Anda gitu ya. Ya, pilihan ini pun ada di tangan Bapak dan Ibu. Jadi kalau Bapak dan Ibu itu bisa sehat sampai 120 tahun sesuai dengan usia genetik kita manusia, itu siapa itu? Ya itu pilihan Bapak dan Ibu. Ya tentu saja ada anugerah dari Allah, dari Tuhan, tapi itu lebih cenderung adalah karena pilihan kita yang kemudian Tuhan bantu. Karena kalau kita nak memilih itu, Tuhan nggak bisa bantu. Ya. Jadi pilihan ada di tangan kita. Pertanyaan malam ini yang tidak perlu dijawab, ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab, ya. Maksudnya nggak perlu saya dengar ya atau tidak, jawablah dalam hati ya. Apa pilihan Bapak dan Ibu masing-masing pada malam ini setelah mendengarkan pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari kurang lebih 3 pertemuan dan masih ada 1 lagi untuk minggu depan ya, terkait dengan seri diet sehat rancangan pencipta ya. Jadi mari kita memilih makanan-makanan yang recommended oleh pencipta kita ya, supaya kemudian kita bisa mendapatkan manfaat sehat seutuhnya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Maria. Terima kasih Dr. Larry. Ini saya mau minta waktu ya Dok, mengingatkan lagi, ini mungkin dari tim admin kami bisa kembali memberikan linknya kepada kepada daftar hadir ya, absensi kita pada malam hari ini. Mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu yang tadi terlambat, jadi tidak bisa melihat linknya. Jadi ini kami akan berikan lagi linknya dan mohon Bapak Ibu bisa mengisi supaya kami tahu hari ini sudah berapa sih sudah hadir atau yang pernah datang sebelumnya atau bagaimana gitu ya. Oke, baik. Saya akan mulai saja membuka sesi tanya jawabnya. Ini saya akan mulai dari pertanyaan yang simpel ya Dok ya, supaya nanti ada alurnya gitu. Karena saya diingatkan nih katanya harus jam 8 harus selesai. Jadi kita mau coba padat ya Dok ya. Sampai jam 8 itu apa yang kita bisa, berapa pertanyaan yang kita bisa jawab. Oke, baik, yang pertama itu ini minta afirmasi Dok lagi. Jadi 1 hari itu cuma boleh makan nasi 2 centong, tempe 1 porsi, telur 1 biji, sama buah dan sayur ya, gitu. Bagaimana nih? Baik, terima kasih. Bukan seperti itu. Itu tadi contoh dari sekali makan. Yaitu contoh sekali makan ya. Jadi dalam sekali makan anjurannya kurang lebih seperti itu. Tapi sebenarnya tadi jangan salah tangkap ya. Saya hanya memberi contoh aja. Nasi mewakili kelompok karbohidrat, tempe dan telur mewakili protein. Biasanya sumber protein juga sumber lemak ya, itu sekalian. Kemudian jadi sudah dapat karbohidrat, protein, lemak. Kemudian capcay mewakili sayur dan buah-buahan yang tadi. Jadi Bapak dan Ibu jangan menerapkan hanya itu, hanya nasi, kemudian tempe, telur. Itu contoh. Jadi boleh makan sumber karbohidrat dari ubi, kemudian sumber protein nabatinya misalnya dari dari kacang hijau ya, atau kacang merah, atau dari pete, atau dari jengkol ya. Kemudian nanti protein hewaninya bisa dari, nggak ada yang lebih aman lagi dari telur sih. Jadi saya nggak bisa pilih yang lain walaupun WHO menyebutkan telur nggak ada lagi gitu. Nanti minggu depan saya akan sampaikan kenapa sih kami juga mulai menganjurkan mengurangi protein hewani. Ya, karena ada alasan-alasan tertentu. Itu kita akan pelajari pelajaran yang terakhir. Ya. Jadi apa alasannya sehingga saya bingung tuh merekomendasikan, karena ikan sih masih oke lah, WHO juga masih mengatakan yang sama. Tapi masalah merkuri dan lain sebagainya itu juga sudah mulai jadi masalah sekarang. Jadi mari kita belajar untuk mulai meninggalkan. Jadi paling nggak protein nabati lah yang kita isi. Kemudian sayur dan buah. Sayur bisa sayur apa saja, buah bisa buah apa saja. Jadi jangan terpengaruh di situ. Dan tadi contoh sekali makan, bukan oh jadi kalau gitu sehari hanya 2 centong. Enggak, itu sekali makan. Contoh kan kalorinya tadi 696 kurang lebih.
Kalau kebutuhan orang itu sekitar 2.000, maka ya harus 3 kali dong supaya dapat kurang lebih 2.000 kalori. Yang penting setiap kali makan ada grup-grup makanan tadi, dan tujuan presentasi yang pertama saya adalah menunjukkan kepada Bapak dan Ibu ketika itu dikombinasi jadi seimbang. Itu prinsipnya. Jadi jangan pernah makanan tunggal, misalnya saya makan nasi sama capcay aja sehat kok. Enggak seimbang tuh. Harus ada proteinnya. Gitu ya. Itu aja Oke, mungkin. baik dok. Iya, ini ada ibu yang pengen sekali kurus dok. Maksudnya bukan kurus ya, maksudnya berat badan Langsing seimbang sehat gitu ya. ya. Langsing sehat gitu ya. Dan saat ini sudah mulai minum air putih nih. Dan tapi untuk olahraga dan makan itu berat sepertinya. Nah, ada tipsnya nggak dok soal ini untuk kondisi seperti ini? Sebenarnya kalau tips agak sulit saya kasih kalau dari orang tersebut sudah, saya menerima banyak keluhan dari pasien seperti itu. Dok, saya sulit tuh kalau mau atur makan. Nah, inilah dok yang susah, olahraganya yang saya susah. Saya juga langsung jadi susah tuh. Karena saya nggak bisa bantu banyak kalau dalam keadaan seperti itu. Tipsnya adalah harus diperangi. Saya mau kasih satu pesan bahwa pola hidup ini, melaksanakan pola hidup ini adalah perjuangan. Ya, tidak semudah membalik telapak tangan. Ini adalah perjuangan. Dan ingat bahwa tidak ada yang namanya perjuangan tidak ada korban. Apapun bentuk perjuangan di dunia ini pasti ada korbannya. Entah korban fisik, entah korban mental, sosial, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan pelaksanaan pola hidup termasuk untuk turunin berat badan. Itu perjuangan. Dan program penurunan berat badan ini adalah perjuangan seumur hidup, bukan hanya 3 bulan. Salah kalau orang berprinsip, saya mau diet 3 bulan supaya berat badan turun. Percayalah bahwa efek yoyo akan terjadi. Naik turun, naik turun, naik turun akhirnya. Dan penelitian menunjukkan, bahkan penelitian di Indonesia, karena itu dilakukan oleh dosen saya, kalau kita turun berat badan efeknya yoyo, naik turun, diet enggak, naik turun, itu komplikasi dari obesitas lebih cepat terjadi. Anjurannya lebih baik dia gemuk stabil seumur hidup daripada naik turun. Nah, jadi itulah sebabnya program untuk mempertahankan berat badan, weight management ini adalah perjuangan seumur hidup. Ya, masing-masing usia akan memiliki perjuangan tertentu. Ketika berpindah pekerjaan, aktivitas berganti, perjuangannya jadi lain. Perjuangan untuk seumur hidup. Jadi karena ini perjuangan seumur hidup, harus lakukan dengan senang hati dan harus ada niat. Nah, kalau tadi untuk ngatur olahraga dan berat agak ribet dan saya sekarang hanya menggunakan air putih, ya memang betul sih. Tapi ingat bahwa nanti berat badan pasti turun, saya yakin. Karena dengan air putih itu nggak ada kalorinya. Ya. Jadi orang kalau bilang minum air berat badan naik itu nonsen gitu, itu salah gitu, karena air nggak ada kalorinya, cuma air ada beratnya. Jadi kalau minum 1/4 gelas ya naiklah 1/4 kilo, ya 250 mili naiklah 1/4 kilo, karena air 1 cc 1 gram. Jadi kalau pakai air putih saya yakin pasti turun. Tapi yang pertanyaan saya adalah setelah turun dan kemudian sudah nggak minum air putih lagi, nggak diet air lagi, apa yang akan dilakukan? Apakah kembali kepada makanan yang biasa? Saya yakin berat badan akan kembali naik. Ya, jadi jangan berpikir seperti itu. Weight management adalah pekerjaan seumur hidup, bukan untuk periode waktu tertentu. Ya, itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Ya, terima kasih. Oke, baik dok, kita lanjut. Ini ada ibu yang ada sekaligus 3 pertanyaannya dan beliau ini seorang penderita pasien kanker paru tentang gula nih dok, pembatasan gula yang bagaimana untuk pasien kanker paru dan apakah masak juga tidak boleh memakai gula. Oke ya, itu baik, yang terima pertama. kasih. Oh, oke. Sekalian ya dok ya. Yang kedua ya, itu ya karena kan tadi banyak yang menyarankan makan sayur dan buah, tapi kan sayur ini walaupun hidroponik juga ada zat kimianya gitu ya dari airnya. Kemudian tentang suntikan yang GMO gitu ya. Nah, jadi apa pendapat dokter tentang ini? Dan yang terakhir itu apakah kaldu jamur itu mengandung MSG? Mengandung apa? MSG dok. Oh, MSG. Iya. Baik. Baik, saya coba jawab ya. Apa yang pertama tadi saya sampai lupa. Yang pertama itu tentang gula dok. Pembatasan gula untuk kanker paru itu seberapa? Dan apakah memang sama sekali tidak boleh masak pakai gula? Ya, baik, terima kasih. Yang pertama adalah tidak ada rekomendasinya. Jadi pada kanker paru berapa banyak gula tidak ada rekomendasinya. Yang kedua adalah pada dasarnya kita tidak butuh gula. Jadi kalau kita tambahan gula itu memang betul-betul hanya murni untuk selera, untuk mempengaruhi rasa makanan supaya bisa lebih berterima. Kita lebih mudah makan. Itu aja fungsinya, bukan ada fungsi yang khusus, yang bagus. Nggak ada benefitnya buat kita.
gula, karena karbohidrat bisa didapat dari bahan makanan alamiah yang lain. Nah, sekarang pertanyaannya kalau begitu, saya masih menggunakan nih berapa banyak? Sebenarnya walaupun itu bukan yang terbaik, anjuran yang terbaik bukan yang ideal, tapi ikuti aja anjuran dari WHO terkait dengan penggunaan gula, ya. Rekomendasi dari WHO untuk penggunaan gula itu hanya sekitar 5% saja, apalagi pada penderita ada masalah kesehatan, 5% saja dari kalori total. Saya coba kasih gambaran sedikit 5% itu seperti apa ya. Kalau misalnya seseorang itu kebutuhannya 1.500 kalori per hari, ini biasanya rata-rata kebutuhan perempuan, maka kalau dikali 5% itu adalah 75 kalori. Tadi kita sudah belajar bahwa 1 gram karbohidrat 4 kalori. Berarti 75 kalau kita bagi 4, maka jawabannya adalah 18,75 gram gula sederhana per hari. Gula 18 atau 19 atau taruhlah 20 biar gampang hitung gram gula sederhana per hari. Sementara dari bahan-bahan makanan yang biasa kita dapat per porsinya ya, entah itu biskuit, entah itu kacang-kacangan dan lain sebagainya, itu 21 porsinya itu sudah sekitar 12 sampai 15 gram. Ya, jadi mungkin bisa dianalisa sendiri ya, kalau kebutuhan 1.500 kalori cuma 20 gram gula yang direkomendasikan oleh WHO. Tadi di slide ada, tapi saya lewatin tadi. WHO menyebutkan masalah gula tadi, 5%. Kalau ingin gula itu tidak ada dampak buruk di dalam tubuh manusia. Hanya kurang lebih 20 gram aja. Makanya rajin-rajin cek kalau beli makanan di supermarket, lihat nutrition fact-nya. Ini gulanya berapa gram. 1.500 tadi kan cuma 18,75 gram. Atau kita bulatkan 20, supaya gampang ingat. 20 gram per hari loh, ini bukan per kali makan. Dan saya yakin kalau kita menggunakan gula akan lewat sih. Nah, kalau untuk bumbu masak, kalau cuma ambil secuil aja, yang nggak sampai 1 gram atau cuma 1 gram, 2 gram, yang nggak ada masalah sesuai dengan yang WHO sebutkan tadi. Tapi jangan lupa ya, bijaksana ya, karena pada prinsipnya kita tidak butuh gula di dalam kehidupan. Ya, secara kebutuhan nutrisi itu semata-mata hanya untuk membuat makanan itu bisa diterima. Tapi kalau kita terbiasa dengan makanan yang sehat, kita akan terbiasa tanpa menggunakan gula sama sekali. Itu yang pertama ya. Yang kedua, Dok, masalah GMO. Dok, ada pertanyaan. Halo, ya, Dokter Leri. Ya. Ya, ini sebelum kedua tadi ada pertanyaannya ini sekalian supaya bisa nanti Dokter Leri nggak balik lagi. Ini kalau misalnya air tebu katanya, gimana? Kalau gula nggak boleh, itu air tebu bagaimana? Nggak ada masalah. Silakan air tebu itu, karena itu jus tebu ya. Tapi jus tebu dari tebu langsung gitu, atau makan tebunya. Nggak banyak tuh gula di tebu. Lagi pula kita makanya Tuhan itu adil. Tuhan membuat makanan tebu itu bukan makanan yang gampang dikunyah. Jadi kita udah capek ngunyah, ya satu tebu yang panjangnya kurang lebih 10 cm kalau ibu dan bapak kunyah itu, udah capek kunyah gitu, itu kan berhenti, gulanya sedikit, nggak banyak tuh di dalam air tebu. Ya kalau saya belum pernah cari berapa gram dalam 10 cm tebu, tapi sedikit banget gitu ya, sedikit banget kandungan gula yang ada di karena lebih banyak cairannya. Jadi rasa manisnya itu rasa manis alamiah, cairannya yang banyak, gulanya itu sangat sedikit. Ya, nggak ada masalah kalau itu. Ya, tapi jangan lupa balik lagi ke yang tadi, wisely, bijaksana, karena takutnya saya bilang seperti ini, wah berarti tebu nggak ada masalah. Dan akhirnya walaupun capek makan tebu satu pohon ya seperti itu, saya pikir akan jadi masalah juga. Tapi kalau cuma yang jumlah-jumlah yang sewajarnya, saya pikir nggak ada masalah. Asal alamiah ya dari tebu, itu jauh lebih bagus daripada makan gula putih. Lagi pula kalau air tebu kan masih lengkap vitamin, mineral dan lain sebagainya. Dan serat juga masuk tuh. Kita makan itu kan paling ada serat, pasti ada serat aja yang masuk di dalam mulut kita, dalam saluran cerna kita. Jadi kalau air tebu sih saya oke. Tapi jangan ada tambahan apa-apa ya. Oke dok, kemudian yang tadi tentang pertanyaan tentang sayuran dok, yang ya hidroponik, GMO dan lain sebagainya yang ya. Ada suntikan. Gini aja, memang masalah ini masih kontroversi. Saya juga mohon maaf karena terus terang saya nggak bisa memberikan jawaban yang sangat tajam. Tapi prinsipnya gini, asalkan ilmu itu ya, ilmu bahwa itu ada zat kimia, ada GMO dan sebagainya, tidak membuat kita akhirnya tidak makan sayur. Itu aja prinsipnya. Ya, jadi jangan isu-isu itu membuat kita tidak makan sayur dan buah lagi. Itu kesalahan kita akan menjadi lebih bertambah gitu ya.
Saya prinsipnya seperti ini. Saya memang terus terang nggak tahu, tapi dari apa yang saya baca tentang GMO sampai saat ini nggak ada masalah. Itu lebih cenderung ke perang industri makanan, ya bukan karena masalah GMO bikin cancer dan lain sebagainya. Enggak, sampai saat ini belum ada bukti ilmiahnya. Ya, yang sampai kalau sudah bukti ilmiah pasti sudah dilarang tuh, ya. Produk-produk GMO. Itu hanya genetic modified organism, ya, GMO itu hanya digunakan untuk memperbaiki genetika dari bibit dan lain sebagainya. Sampai sini dampak untuk tubuh manusia belum ada yang sangat resmi. Saya prinsipnya gini, kalau Bapak dan Ibu boleh makan yang organik, lebih baik yang organik. Tapi kalau nggak ada, cuma ada produk yang GMO, itu dari tumbuhan, dan nggak ada yang lain, beli aja, nggak ada masalah. Ingat bahwa di New Start, ya, prinsip yang kita sering pelajari, yang kita sedang pelajari ini, ada unsur T di belakang, trust in God. Tuhan melihat hati kita. Kalau Tuhan lihat kita itu motifnya memilih makanan karena ingin sehat, maka ketika kita melakukan kesalahan yang kita tidak sadari atau tidak tahu atau yang tidak mampu untuk hindarkan, misalnya kita akhirnya beli yang GMO karena nggak ada makanan yang lain, tapi saya mau dapat nutrisi dari tumbuhan, maka Tuhan yang akan mengerjakan sisanya bagi kita. Do our best and God will do the rest. Jadi nggak usah peduli dengan masalah itu. Saya cuma takut isu-isu tentang hidroponik, ya. Hidroponik juga bagi saya memang betul unsur nutrisinya nggak sebaik makanan yang ditanam di tanah. Tapi daripada kita nggak makan sayur, ya, karena saya takutnya isu-isu itu akhirnya membuat kita menghindari makanan tumbuhan. Itu yang saya khawatir gitu, dan itu akan menambah kesalahan kita. Ya, jadi do our best and God will do the rest. Karena di soal penerapan nutrisi tetap Tuhan akan membantu kita. Nggak usah khawatir. Asal itu sesuai dengan yang Tuhan mau. Kan Tuhan mau kita makanan dari tumbuhan. Itu aja sih prinsipnya. Tapi sejauh ini GMO dan hidroponik memang iya betul. Oh ada inilah ada ini. Tapi secara resmi evidence based medicine belum ada larangan untuk menggunakan makanan-makanan itu. Silahkan dikonsumsi maksud saya. Ya. Kemudian yang terakhir tadi tentang jamur, apakah ada apa namanya? MSG-nya. Monosodium glutamat, ya. Ya jelas ada. Ya jelas ada. Kenapa? Karena sebenarnya monosodium glutamat itu bukan bahan yang non alami. Glutamat itu adalah satu jenis asam amino yang ada di semua tumbuh-tumbuhan. Ya, itu yang membuat rasa tumbuh-tumbuhan itu ada rasa gurih-gurihnya. Ya, jadi glutamat itu adalah salah satu jenis asam amino, tapi asam amino yang tidak esensial. Jadi maksudnya nggak perlu kita, tubuh sebenarnya bisa membuat glutamat sendiri di dalam diri kita. Tapi itu di semua makanan tumbuhan ada. Ya, jadi kalau ditanya dari jamur ada glutamatnya, jelas ada. Karena jamur juga salah satu tumbuhan yang memang mengandung glutamat yang cukup tinggi. Tapi itu glutamat yang alamiah. Silahkan dikonsumsi. Sekarang pertanyaannya, boleh nggak saya tambahin dengan MSG, monosodium glutamat, ya? Jadi sudah ada tambahan bahan kimia. Sebaiknya tidak, ya. Sampai saat ini memang masih kontroversi, ya, soal penggunaan MSG. Bahkan beberapa sahabat saya sudah mulai mengatakan bahwa dari berbagai penelitian nggak, dan memang saya lihat juga dari penelitian yang saya kumpulkan terkait MSG, nggak ada tuh efek buruknya, nggak ada sebenarnya, kecuali pada dosis yang sangat tinggi, dan dari penelitian dosis yang sangat tinggi ini tidak ditemukan pada makanan sehari-hari. Tapi balik lagi ke prinsip yang tadi, apakah kita perlu MSG? Jawabannya tidak, ya, karena glutamat itu bisa dihasilkan dari tubuh sendiri. Semata-mata penggunaan MSG di dalam manusia itu hanya sama dengan gula tadi, hanya membuat taste kita menerimanya, umami rasanya. Jadi di lidah kita itu bukan hanya ada rasa pahit, rasa asin, ya, rasa manis, tapi ada juga umami di bagian tengah lidah, rasa gurih. Dan itu dari glutamat, perangsangan dari asam amino glutamat yang ada di hampir semua bahan makanan. Tidak perlu ada penambahan MSG sebenarnya. Saya menganjurkan adalah kita mulai melatih lidah kita ini dengan bahan-bahan makanan yang alamiah, ya, supaya kita lebih aman, tidak terlalu terkontaminasi dengan MSG. Tapi apakah saya minum MSG akan jadi cancer? Jawabannya tidak. Tidak bisa dibuktikan secara ilmiah sampai saat ini. Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Jadi makannya dengan pikiran ya dok, ya, nggak dengan wisely, merah-merah. betul. Saya istilahnya makan dengan cerdas. Ya, itu istilah yang paling pas. Makan dengan cerdas. Artinya maksudnya gini. Kalau kita akhirnya harus makan di restoran gitu, saya pikir salah satu bentuk kecerdasan kita adalah nggak perlu
Mas, Mbak, nggak usah pakai MSG ya. Karena saya pikir nggak mungkin mereka, loh itu bumbu mereka itu sudah diracik. Ya kecuali itu restoran kita sendiri mungkin lain cerita ya. Tapi kalau restoran orang lain nggak perlu meributkan diri dengan itu. Apalagi setelah ternyata ada dan kita marah-marah petugasnya. Tadi kan saya sudah bilang nggak pakai MSG, kenapa ini? Kita rencana makan sehat ini untuk kehidupan yang lebih sehat. New Start itu kan bukan cuma bicara masalah nutrisi, ada bicara juga unsur-unsur yang lain termasuk pengendalian diri, sosial dan lain sebagainya. Jadi kalau kita termakan MSG, ya nggak usah takut lah gitu. Karena sampai sekarang nggak ada penelitian yang, kalau ada penelitian pasti sudah dilarang, pasti itu. Badan POM sudah melarang. Kan Tuhan, pemerintah adalah wakil Tuhan di atas dunia. Selama belum ada pemerintah melarang, maka bijaksanalah kita menggunakannya. Prinsipnya nggak perlu. Tapi kalau terpaksa kita kemakan di restoran, nggak usah takut dengan MSG. Karena sampai saat ini belum ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa itu sangat berbahaya pada manusia. Memang penelitian awal yang sindrom restoran di Cina ya, Chinese Restaurant Syndrome itu memang ada, tapi ternyata kan jumlahnya dalam jumlah yang sangat besar, ya bukan dalam jumlah yang rata-rata harian digunakan orang. Tapi jangan lupa prinsip yang tadi ya, jangan langsung bilang, oh Larry bilang boleh pakai, nggak ada masalah. Saya nggak bilang itu, yang saya bilang kita nggak perlu. Ya tujuan saya ini ada membuat kita lebih makan lebih bijaksana, lebih cerdas ya. Karena kenapa saya kadang-kadang kelihatan seperti agak longgar seperti ini? Saya mau seperti ini. Soal makan sehat itu harus dilakukan dengan senang hati. Kalau nggak salah ini saya sudah sebutkan ya di beberapa pertemuan yang lalu. Jangan makan sehat dengan linangan air mata. Nggak niat gitu, karena manfaatnya nggak ada. Saya katakan kepada pasien saya, pasien yang diabetes ya, dokter saya nggak bisa makan seperti ini gitu. Ya sudah, saya bilang tinggalkan aja Pak. Nah, terus gula darah saya gimana dong? Ya akan naik, terus saya bilang. Tapi mau diapain? Loh, terus gimana dong? Saya bilang, Pak gini, masalahnya gini, kalau Bapak makan nggak niat, Bapak makan dengan linangan air mata, rasa berat, itu walaupun makanannya makanan sehat, gula darahnya tetap tinggi. Artinya double kan siksanya. Ya, sudah gula darah, sudah makan jadi nggak enak, gula darah tetap tinggi. Lebih baik kan kita pilih salah satu. Dan Bapak memilih untuk ya udah saya nggak mampu makan, berarti Bapak makan enak aja. Ya, tapi gula darah pasti naik. Tapi kan cuma satu yang dapat, gula darah naik, makan tetap rasa enak. Kan ya istilahnya unsur risk dan benefitnya. Iya. Itu tuh. Jadi saya mau supaya pola hidup ini kita lakukan dari dalam hati, niat gitu. Saya makan sehat karena saya senang melakukannya dan kemudian saya mendapatkan manfaatnya. Ya. Mungkin itu dari saya, mudah-mudahan tidak disalah mengerti ya oleh Bapak dan Ibu. Kita hidup saat ini harus semangat, harus senang hati, dijalankan dengan enjoy seumur hidup. Karena ingat, makan sehat ini adalah untuk dilakukan seumur hidup, bukan hanya untuk 1 bulan saja. Iya, ini Dok lanjut ke pertanyaannya tadi. Tadi Dokter udah membuka juga nih, diet yang seimbang untuk penderita diabetes tipe 2. Nah, sama. Nah, ini yang menarik. Penderita diabetes tipe 2 diet seimbangnya sudah seperti yang tadi. Nggak ada beda dengan orang sehat. Terus apa dong bedanya dengan orang sehat? Bedanya dengan orang sehat adalah kalau orang sehat dia melanggar, melenceng, nggak ada masalah karena tubuh masih bisa toleransi. Insulin, pankreas masih bisa menghasilkan insulin dengan baik, insulin masih kerja, nggak ada resistensi insulin. Jadi kalau dia orang sehat itu melanggar, nggak ada masalah. Tapi pada penderita diabetes, toleransi ini nggak ada. Sekali melanggar, langsung naik gula darah. Bedanya cuma itu. Pada penderita diabetes, gizi seimbang seperti yang tadi, termasuk jenis makanannya, tapi harus strict, harus betul-betul diikutin. Karena sedikit aja melanggar, gula darah pasti naik. Itu aja bedanya. Oke, Dok, lanjut Dok. Ini ada pertanyaan, apakah keseimbangan tadi harus kita terapkan setiap kali makan bervariasi atau bisa kita seimbangkan per hari? Contohnya begini, di pagi hari kita makan yang persentase karbohidratnya banyak, siang hari protein dan lemaknya, dan seimbangkan proteinnya. Dan malam hari kita penuhi fitokimia dan mineral lewat sayur dan buah, sehingga per hari itu tercapai keseimbangan, bukan setiap makan. Boleh nggak seperti itu? Sebenarnya bisa dalam hitungan per hari. Tapi yang jadi masalah gini, kita masing-masing ini punya variasi genetik di dalam tubuh. Kalau kita ada variasi, contohnya, saya kasih satu contoh yang saya paham betul gitu, karena saya dapat pasiennya, saya sudah lihat hasilnya. Kalau dia ada variasi di gen yang namanya gen FAPB2.
fatty acid FABP2, fatty acid binding protein 2. Kalau dia ada variasi gen itu, karena gen ini udah bisa diperiksa. Kenapa saya bisa ngomong? Karena sudah ada pemeriksaannya. Saya sendiri sudah periksa, saya udah tahu gen saya itu apa. Saya nggak ada masalah itu. Nggak ada varian di gen itu. Kalau orang ada varian di gen yang saya sebutkan tadi, FABP2, fatty acid binding protein 2, maka dia sensitif banget dengan kelebihan lemak. Ingat, kelebihan lemak itu bukan lebih melebihi kebutuhan, tapi yang tadi persentasenya. Misalnya, saya makan alpukat, lemaknya kan tadi 68% lebih ya, kalau cuma alpukat aja. Kemudian tempe goreng, itu bisa 50-an persen. Kalau saya cuma makan itu aja, dan saya ada varian di gen ini, maka berat badan saya akan naik. Nggak peduli soal kalori, berat badan saya akan naik. Itulah sebabnya, saya menganjurkan lebih baik imbang setiap kali makan. Karena saya nggak tahu Bapak dan Ibu gennya seperti apa. Kalau ada varian gen seperti itu, tidak dianjurkan. Itu tiap kali makan harus seimbang. Karena sedikit aja dia makan pagi aja kelebihan lemak, dia sensitif lemak, akan terjadi proses untuk pembentukan jaringan lemak di dalam tubuh. Naik tuh berat badan. Jadi saran saya seperti itu. Lebih baik setiap kali makan aja kita bikin seimbang. Terima kasih. Oke, Dok, ini ada pertanyaan tentang ada anak umurnya 18 tahun, berat badannya itu normal, tekanan darahnya juga normal, tapi setiap kali mau donor darah gitu ya, HB-nya itu tinggi gitu. Apakah ini pengaruh dari makanan? Pengaruh dari makanan, iya bisa ya, tetapi bisa juga dari faktor penyakit-penyakit tertentu yang lain. Saran saya sih periksa ke dokter. Biasanya ini akan cenderung ke arah pengentalan darah ya. Pengentalan darah itu kan karena ada beberapa zat padat darah yang lebih banyak di dalam darah dibandingkan dengan orang yang normal. Ya, jadi saran saya lebih baik periksa ke dokter untuk dipastikan ada masalah apa. Tapi apakah dari makanan bisa? Bisa terjadi dari makanan, terutama makanan-makanan yang kalau kontribusi makanan hewani di dalam diet sehari-hari terlalu banyak zat besi ya dari makanan hewani, daging dan lain sebagainya, itu bisa berkontribusi terhadap terjadinya masalah-masalah seperti ini. Tapi dari penyakit lain juga bisa gitu. Jadi dari masalah penyakit juga bisa. Jadi saya anjurkan kalau dari makanan kembali ke makanan-makanan yang kita sudah pelajari beberapa minggu ini. Kemudian kalau itu masih ada, coba lakukan pemeriksaan ke dokter ya, karena mungkin ada beberapa penyakit tertentu ya yang menyebabkan hal ini terjadi. Bisa karena masalah genetika dan lain sebagainya. Itu dari saya, Bu Maria. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Oke, saya batasi 2 pertanyaan terakhir ya Dok ya, karena waktu kita juga sudah semakin singkat. Oke, ini yang pertama tentang pakai masak dengan menggunakan air fryer, Dok. Masih ingin makanan yang garing, tapi nggak mau minyak nih. Jadi pakai metode cara lain ini. Bagaimana pendapat dokter? Ya, minggu lalu baru di satu seminar saya membawakan tentang makanan gorengan. Ya, jangan salah ya. Merebus dan menggoreng itu bukan berarti merebus lebih baik. Ternyata penelitian menunjukkan ada beberapa kerusakan nutrisi yang lebih parah direbus daripada digoreng. Begitu juga dengan air fryer. Ya, jadi prinsipnya adalah masing-masing metode masak ini punya kelebihan dan kekurangan sendiri. Sebisa mungkin cara memasak kita adalah pengolahan secara sederhana yang tidak terlalu tidak dengan high temperatur. Ingat bahwa air fryer ini high temperatur. Ya. Kemudian dengan menggoreng juga high temperatur. Ya. Mungkin steam lebih bagus, merebus lebih bagus dari sisi suhu. Tapi ternyata merebus itu ada air ya yang digunakan. Air itu juga turut berperan terhadap menghilangkan berbagai unsur nutrisi yang lain. Ya. Jadi ada kekurangan, ada kelebihannya. Kalau sampai saat ini sih saran saya adalah kalau masih mau menggunakan air fryer, silahkan gunakan, tapi bukan rutin. Jangan semua makanan kita tiap hari di air fryer, jangan. Ya mungkin ya 1-2 kali aja dalam seminggu di air fryer, sisanya mungkin diolah dengan cara yang lain ya. Supaya kita bisa menyeimbangkan, kurang di sini ditutupi oleh yang di sini, kelebihan di sini dikurangi oleh yang proses masakan seperti ini dan akhirnya terjadi keseimbangan ya. Karena memang sampai sekarang enggak juga dibilang bahwa air fryer berbahaya, dia cuma karena high temperatur. Jadi kalau makanan yang di air fryer pasti vitamin, mineral, antioksidannya udah nggak ada. Paling tersisa itu tinggal mineral, protein ya. Tapi kalau
vitamin itu pasti udah nggak ada, vitamin fitokimia. Paling yang ketinggalan cuma beberapa jenis mineral dan makronutrisinya yang masih bisa bertahan. Mungkin itu dari saya. Kalau slow cooker dok gimana? Kalau slow cooker apa sama juga ya seperti pembahasan? Sama aja. Ya? Oh kalau gitu gini aja deh. Minggu depan selain saya sampaikan yang tadi ya, yang saya sebutkan kenapa makanan hewani itu mulai kita tidak anjurkan, sedikit juga saya akan tampilkan apa yang sudah sampaikan di seminar, beberapa seminar waktu di hari Sabtu barusan kepada kelompok yang lain tentang metode memasak ini. Nanti saya sampaikan supaya kita bisa lihat, oh dari pertanyaan ternyata slow cooker itu juga ada yang persentase jenis makanan tertentu yang persentasenya lebih banyak hilangnya, ada. Jadi saya tidak ada metode masak yang terbaik. Yang terbaik, tapi raw food juga bukan berarti yang terbaik gitu, ada kekurangannya. Makanya saya pikir variasi aja. Variasi aja, tapi usahakan prinsipnya jangan terlalu lama gitu, supaya jangan terlalu banyak unsur nutrisi yang hilang. Kalau gitu next week saya akan tambahkan materi itu untuk tambahkan supaya lengkap. Ya, saya akan tampilkan tabelnya dan lain sebagainya. Ya, kita yang terakhir nih dok, tentang oatmeal, sehat nggak dok? Itu yang terakhir. Nah, ini yang saya sudah bilang di awal. Ketika saya dokter gizi klinik ditanyakan, pisang sehat nggak ya? Saya nggak bisa jawab. Oatmeal juga sehat nggak ya? Saya nggak bisa jawab. Oatmeal itu adalah makanan sumber karbohidrat. Ya pasti karbohidratnya tinggi dibandingkan dengan protein dan lemak. Sehingga kalau dibilang itu sehat, relatif. Tergantung dari apa makanan yang kita makan sebagai pendamping oatmeal, apa makanan yang lain yang kita makan di hari itu sebagai sumber karbohidrat, dan lain sebagainya. Jadi jangan lupa ketika kita berbicara makanan sehat atau tidak, lihatlah itu secara komprehensif. Jangan hanya satu-satu jenis saja. Ya, terima kasih. Oke, baik Dr. Lery, terima kasih atas penjelasannya. Kita sudah menjawab semua pertanyaan. Semoga penjelasannya cukup lengkap ya, dan Bapak Ibu yang bertanya juga tadi sudah mendapatkan penjelasan seperti yang diinginkan. Baik, kita akan menutup acara kita. Dr. Lery, boleh memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami berterima kasih karena banyak sekali kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk belajar di dunia ini terkait dengan kesehatan kami, terutama tentang makanan kami. Sekarang kebutuhan kami adalah Tuhan mampukan kami untuk dapat mempraktekannya, sehingga kami bisa mendapatkan apa yang kami inginkan dan harapkan, yaitu tubuh yang sehat seumur hidup, seberapa lama Tuhan izinkan kami hidup di atas dunia ini. Ya Tuhan, akan ada banyak sekali tantangan yang kami hadapi ketika menjalankan kaidah-kaidah makanan yang sehat ini. Tetapi kami percaya kalau kami punya niat dan komitmen yang tinggi, maka Tuhan akan membantu kami untuk dapat melaksanakannya, dan sisanya akan Tuhan selesaikan juga bagi kami. Berkati semua Bapak dan Ibu yang hadir di acara webinar sore hari ini. Berkati juga Bali Sehat Ministry yang sudah mensponsori acara ini. Kiranya semua usaha kami untuk bisa tetap sehat dapat Tuhan restui, dan betul-betul kami mendapatkan kesehatan jauh dari penyakit tidak menular, dari penyakit kronis. Kami sehat, bahagia seumur hidup, seberapa lama Tuhan izinkan kami hidup. Sekali lagi terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan bagi kami. Doa ini kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus dosa kami. Amin.